Halo semuanya, kembali lagi di channel List of Great. Di video kali ini kita mau belajar tentang JavaScript dari awal, perkenalan JavaScript hingga sampai nanti step keberapa kita nggak tahu. Semampu kita, sekuat kita, yang penting kita perkenalan JavaScript dulu, saganya nanti sampai percabangan atau sampai looping lah. Semoga waktunya kita cukup, nanti minimal kita 30 menit kita habiskan untuk belajar JavaScript. Tapi semoga nanti kita sampai looping atau sampai percabangan if else seperti itu. Oke, langsung saja karena kita patokannya nanti sekalipun kalian tidak menonton video ini, kedepannya kalian tuh harus ada standarnya. Kalian bisa belajar di situs resminya JavaScript atau apa dokumentasinya. Tapi kalau kita sebagai pemula, kita kalau bisa belajarnya lewat W3 School. Oke, di sini saya sudah buka browser. Di sini coba kita buka W3 School, w3schools.com ya. Di sini sudah lengkap. Ini ada tutorial w3schools.com, atau di sini ada JavaScript ya, Learn JavaScript, kelihatan ya, Learn JavaScript. Oke, kita klik. Oke, di sini udah muncul nih. Oke, untuk perkenalan kita lihat dulu ya. Oke, saya rada gedein dikit. Oh, di sini saya asumsikan kalian sudah punya Visual Studio Code atau Sublime Text atau apapun lah. Tapi di sini saya paling menyarankan kalian menggunakan VS Code atau Visual Studio Code ya. Gampang banget installnya, tinggal download di Google, install, udah selesai. Oke, kita lanjut kembali ke sini. Di sini bisa dilihat ya, JavaScript. JavaScript is the world's most popular programming language. Jadi JavaScript ini yang paling populer, bahasa pemrograman paling populer sekarang di dunia. Dan JavaScript itu adalah bahasa pemrograman untuk web. Lalu JavaScript itu mudah untuk dipelajari, dan di tutorial kali ini akan mengajari kita tentang JavaScript dari dasar sampai advance atau pro seperti itu. Oke, kita introduction dulu di sini. Perhatikan di sini JavaScript itu dapat merubah HTML konten atau konten-konten di dalam HTML. Contohnya di sini dia menemukan elemen dengan ID demo seperti itu, terus dia akan merubahnya menjadi hello JavaScript. Oke, kita uji coba dulu. Di sini saya asumsikan kita sudah punya VS Code. Di sini saya sudah punya VS Code kosongan ya. Oke, kita open folder aja. Kita open folder, nanti keluar seperti ini. Nah, JavaScript itu enak, kita bisa menaruhnya dimanapun. Di sini kalian bisa membuat file di desktop, dokumen, atau manapun terserah kalian. Oke, misalkan di sini saya akan membuat di dalam dokumen atau di home. Di sini saya akan membuat folder di home. Saya akan membuat folder baru yang menyesuaikan ya, yang menggunakan Windows atau Mac. Open folder, lalu kita buat folder baru, kita kasih nama, misalkan saya akan belajar JavaScript, yaitu di sini lagi aja belajar JS. Klik create. Nah, nanti akan tercipta folder belajar JS. Nah, bagi kalian yang pakai Windows ya, menyesuaikan ya. Rambut kecakan, sorry guys. Oke, di sini kita setelah membuat folder, di sini kita open. Nah, nanti otomatis di VS Code, ini kita yes I trust. Nah, di sini kita sudah ada terbuka, yaitu belajar JS. Kita bikin file baru, klik ini untuk buat file baru, ini untuk membuat folder baru. Perhatikan ya, di sini ada dua, yaitu belajar JS, ada new file dan new folder. Kita pertama new file dulu. Lalu di sini kita akan membuat ini intro.js. Masa JS? Karena tadi kan HTML ya. Oke, sorry, kita rubah nih. Caranya merubah file gimana? Gampang, klik kanan, pilih rename atau F2 ya. Di sini JS-nya kita rubah menjadi HTML. Nah, bagaimana caranya supaya ini kayak gini ya, tab. Nah, biasanya udah jadi tanda seru tab. Gimana caranya supaya bisa diklik kanan, open in other browser. Nah, kita bisa install dulu di extension di sini.
open in browser, bisa kalian ketik seperti ini. Nah, ini ada open in browser, kalian klik aja lalu diinstal. Kalau sudah terinstall, nanti kalian kembali ke sini di intro ini. Oh jangan, ini kalau ada tandanya lingkaran seperti di atas ini berarti itu belum di save. Kalau mau menyimpan atau save tinggal Ctrl S. Nah, kalau sudah, kita klik kanan open in other browser atau default browser. Oke, misalkan di sini tadi dijelaskan kita kembali ke Chrome. Dia dapat merubah ID demo. Oke, ID demo itu gimana? Berarti di sini kita bisa bikin pagar demo. Tab. Nah, ini berarti ID demo. Kalau kita jalankan, kita save dulu ya. Klik kanan open in other browser. Google Chrome misalkan. Nah, kosong ya. Bisa dilihat di sini alamatnya ada di home ini belajar.js intro HTML. Masih kosong karena apa? Karena kita belum menuliskan apapun di sini. Nah, di dalam JavaScript kita cara mengetiknya script tab. Nah, berarti kita bisa mengisikan JavaScript seperti ini. Nah, perhatikan di sini tadi tuh dokumen get element by ID demo inner HTML. Maksudnya apa? Pertama, yaitu ada yang namanya dokumen. Dokumen itu adalah satu halaman dari website yang kita mau kelola, yang ditampilkan ketika ke kita itu namanya dokumen. Terus di sini kita akan get element by ID. Ini kan bahasa Inggris kan, enak banget kan. Dari dokumen itu kita akan mengambil elemen berdasarkan ID-nya. ID-nya apa? Nah, di sini kan sudah terlihat ya. Kita buat juga demo. Ini bisa kita rubah apapun, nama kita atau apapun terserah. Kali ini kita belajar demo, maka di sini ID-nya adalah demo. Maka dari dokumen ini kita akan mengambil satu elemen yang berdasarkan ID-nya. ID-nya apa? Demo. Ya udah, berarti di sini kita tulis demo. Kita simpan dulu. Nah, setelah kita ambil nih, berarti kan kita udah punya nih elemennya ini. Lalu mau kita apakan? Nah, di contoh tadi kita bisa melakukan inner HTML. Dari kata inner berarti di dalamnya kan. HTML berarti di dalam demo ini nanti akan diisi sebuah HTML. Bisa kita tulis apapun itu. Misalkan dengan cara apa? Sama dengan terus kita tulis nih di dalamnya. Isinya string ya, string ada petiknya. Misalkan kayak gini. Hello JavaScript. Kita save. Maka nanti di dalamnya sini akan muncul hello JavaScript. Oke, kita kembali ke browser tadi yang masih kosongan ini. Kita refresh, klik ini di pojok sini atau kita Ctrl R. Nah, ini sudah muncul. Perhatikan ya. Nah, ini sudah muncul. Kita zoom berapa ini? 500%. Hello JavaScript. Pengen tahu? Kita coba inspect elemen ya. Klik kanan paling bawah inspect. Nanti bisa terlihat tuh kan. Di bagian sini bisa kita lihat ID demo yang tadinya kosong bisa terisi hello JavaScript. Nah, seperti itu. Simple banget. Nah, dari sini kita harusnya sudah oke, paham ya. Untuk introduction-nya kita udah tahu bahwa dokumen kita ambil elemennya. Oh, ini sama. Hello JavaScript, hello JavaScript. Oke, JavaScript menerima. Oh iya, dia bisa double dan single quotes. Petik 1 dan petik 2 bisa sama saja seperti itu. Lalu di sini JavaScript dapat merubah atribut HTML value. Misalkan di contoh ini dia bisa merubah src dari atribut img. Ini turn off light, turn on the light, turn off the light. Kayak gitu. Jadi dia bisa merubah atributnya juga. img itu gambar, src itu gambarnya diambil dari mana. Seperti itu. Tapi ini isinya berupa gambar sih. Kayak gitu. Tapi ini kayaknya kita nggak sampai ini dulu lah. Ini gampang ini. Kita pindah ke selanjutnya yaitu where to. Oke, di sini ditaruh di script. Ini tadi kita udah belajar sampai sini. JavaScript function, sebuah fungsi JavaScript itu adalah sebuah blok atau kode JavaScript, sebuah blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Nah, contohnya sebuah fungsi dapat
dipanggil ketika ada event tertentu, seperti ketika user atau kita itu mengklik sebuah tombol seperti itu. Jadi tidak untuk selalu gitu ya, tapi ada event tertentu yang membuat dia aktif. Nah, ini ada contohnya dari fungsi ini. Kalau yang tadi kan kita pertama kali di load itu dia akan menjalankan perintah ini, tapi kalau dibuat function seperti ini maka dipanggil ketika tombol diklik. Ketika tombol ini diklik, dia akan memanggil my function ini, try it. Ini sebuah paragraf, lalu dia akan berubah menjadi paragraph change. Oke, kita rubah ya di demo ini. Ini kan tadi demo ya. Kita klik kanan, open in other browser, Google Chrome. Nah, kalau kayak ini, hello JavaScript. Nah, kita akan menambahkan satu change, misalkan ID-nya change. Terus kita akan membuat tambah button, rubah. Terus di sini di button ini kita akan buat function baru, function rubah. Nah, di dalam rubah ini dia akan mengambil dokumen get element by ID. ID-nya apa? Change. Di change ini kita akan inner HTML teks berubah. Padahal di sini sudah ada tulisannya ini teksnya. Nah, coba kita jalankan ya, atau kita refresh. Ini harusnya tidak keluar apa-apa. Nah, ini teksnya. Kalau kita klik rubah, dia tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena ketika button ini diklik, kita tidak memberikan perintah apapun ketika button ini diklik. Lalu caranya gimana biar supaya ini berubah? Nah, di sini kita memberikan on klik. Nah, enaknya di VS Code kayak gini. Jadi ketika kita ngetik sesuatu langsung keluar suggest atau saran apa sih yang akan kita masukkan. Jadi ini on click, ketika button atau tombol ini diklik, dia akan mengapain? Dia akan memanggil function rubah kayak gini. Kita save, jangan lupa. Lalu kita kembali lagi ke Google Chrome, lalu kita refresh. Nah, dari tulisan ini teksnya, ketika kita klik tombol rubah, abrakadabra. Nah, teks berubah. Nah, dari sini kita tahu bahwa dia menjalankan JavaScript untuk merubah teks menjadi berubah ini dengan event ketika tombol rubah diklik. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ada namanya function dipanggil ketika button itu diklik. Oke, dalam contoh ini sebuah fungsi JavaScript diletakkan di dalam body dari halaman HTML. The function is invoked atau dipanggil ketika sebuah button diklik. Nah, ini sama. Ini seperti yang kita buat barusan. On click, oke, sama ya. External JavaScript. Nah, oke, karena kita tadi udah membuat inline JavaScript, sekarang kita juga belajar yang namanya external JavaScript. Yang tadi kan script JavaScript itu ditaruh di dalam halaman HTML atau HTML. Terus di sini juga ada yang namanya external JavaScript, yaitu script yang dapat ditaruh di external file atau di luar file dari HTML itu sendiri. Oke ya. Nah, di sini misalkan di myscript.js. Oke, yaitu dia menggunakan src. Oke, kita kembali ke VS Code. Kita buat satu file lagi di sini yaitu intro.js. Nah, kalau di VS Code ini kayaknya gara-gara gak tau ya kalau VS Code yang bawaan. Kalau ini saya udah install icon. Oke, kita coba cek di extension icon. Ini saya udah install material icon theme. Jadi kayak icon-icon di sini udah otomatis. Kalau JS jadi iconnya di depannya jadi bagus gini. Oke, hanya info ya, FYI, for your information. Oke, jadi di sini kita juga bisa membuat button juga. Misalkan di sini kita punya button rubah demo. Di sini kita akan on click rubah demo.
Jadi kita akan memanggil function rubah demo. Tapi ini kan fungsinya rubah. Terus gimana dong? Nah, kita akan memanggil rubah demo ini di dalam intro.js. Yaitu di sini kita akan memanggil script, yang script ini src memanggil dari file intro.js. Nah, ini ada suggestnya. Intro.js ini berisi apa? Yaitu function rubah demo gitu loh. Nah, oke, di sini kita intro.js, langsung saja rubah demo, yaitu dokumen get element by id. ID-nya tadi apa? Demo. Yang mau kita rubah kan demo kan. Inner html kan tadi kan hello javascript gitu kan. Hello back, hello back is software misalkan kayak gini kan. Tadi kan pertamanya hello javascript, terus kalau kita klik ubah demo nanti tulisannya berubah menjadi hello back is software kayak gitu ya. Oke, yang kita jalankan yang intro ya, karena intro JS itu gak bisa dijalanin. Jadi intro HTML ini yang baru bisa dijalanin. Kita open in other browsers, Google Chrome, dan buka halaman baru nih. Yang lama kita sama aja sih, sama jadi refresh. Ini kan ini teksnya. Kalau rubah ini dia merubah yang ini ya, klik. Nah, kalau yang ini maka dia akan berubah ini karena ini div yang ID demonya. Kita klik. Nah, hello back is software. Nah, oke, kayaknya sampai sini sudah bisa dipahami ya. Oke, you can place, kamu bisa menempatkan external script atau JavaScript di dalam head atau body, apapun yang kamu suka. Scriptnya akan apa ini? Behave as if it was located exactly where the script tag is located. Jadi sesuai dengan kapan dia akan di load atau dipanggil. Kalau ditaruh di head, maka sebelum body tampil, maka dia loading dulu kalau JavaScriptnya banyak. Tapi saya sarankan JavaScript itu ditaruh di bawah di body, jadi biar semuanya tampil dulu, baru nanti JavaScriptnya di load. Jadi kan kita nggak tahu, user nggak perlu tahu kalau loadingnya lama. Ini nih keuntungan ketika kita menaruh JavaScript secara eksternal ya. Meletakkan script di file eksternal memiliki beberapa keuntungan, yaitu pertama, memisahkan antara HTML dan kode, karena HTML itu kan bukan bahasa pemrograman ya. Itu membuat HTML dan JavaScript lebih mudah untuk dibaca dan untuk di maintenance. Nah, kayak tadi ini misalkan ada ini sama ini, terus kecampuran ini itu kayak jelek banget kan. Tapi ketika ada ini cuman ditaruh di intro dan ini kita hiraukan misalkan, kan terpisah. Kalau kita mau fokus JavaScript ya di sini, fokus HTML ya udah di sini gitu. Nah, itu enaknya ketika kita menggunakan external JavaScript. Case JavaScript files can speed up page loads. Nah, jadi ketika kita menaruh script di HTML itu kan jadi tulisannya banyak nih, karakter di HTML itu banyak. Jadi semakin banyak karakter dalam HTML itu loadingnya juga makin lama. Tapi ketika disimpan di dalam satu file, kan yang harusnya berbaris-baris itu cuman menjadi satu baris. Nah, ketika cuma satu baris ini, maka HTML-nya di load lebih cepat. Jadi di belakangnya kita nggak tahu. Nah, seperti itu. Ini contohnya, ini di load 2 kali. Oke, untuk meload script kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama full URL, misalkan kita upload di mana, kita taruh di mana, dengan file path atau without any path. Nah, kayak gini contohnya. Oke, satu. Nah, kita tadi udah pakai contoh yang ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang output. Nah, di dalam JavaScript kita bisa menggunakan ada beberapa untuk menampilkan data, yaitu ada inner HTML, document write, window alert, sama console log. Nah, untuk mendisplay atau menampilkan data di JavaScript nih terdiri jadi 4 nih. Tapi ini beda-beda ya. Oke, kita coba dulu nih. Berarti kita masuk ke output. Oke, kita bikin file dulu. Kita kasih nama output.html. Tanda seru tab. Kita kasih judul output. Di sini kita panggil script src output.js. Oke, berarti di sini kita bikin file baru. Kita kasih nama output.
JS. Oke, jadi di output ini, oke, kita tutup dulu yang intro sama intro JS, kita tutup. Oke, pertama yaitu ada ini inner HTML. Nah, oke, kita hampir saja mau saya praktekkan tanpa membaca ini. Itu sombong namanya, bukan sombong sih. Rambut kok kayak gini ya, susah banget diatur. Oke, untuk mengakses sebuah elemen HTML, JavaScript dapat menggunakan dokumen getElementById seperti yang tadi. Di ID atau atribut ID yang didefinisikan oleh elemen HTML itu menjadikan inner HTML sebagai properti untuk mendefinisikan konten dari HTML. Jadi kayak tadi kan, div ID dia akan mengisi di dalamnya tadi. Contohnya kayak gini. Oke. Untuk yang inner HTML kayaknya kita agak apa-apa lah, kita kasih lah biar kita tahu. Div pagar inner, pertama yang inner. Di output JS kita akan dokumen getElementById inner. Terus di sini kita kasih inner HTML contoh inner. Kita save. Di sini kita save. Terus kita jalankan, open in other browser, Google Chrome. Nah, oke, nah, kalau contoh inner nanti udah keluar kayak gini. Karena dia contohnya inner, dia otomatis masuk ke dalam sini ya. Oke, selanjutnya setelah inner, dia ada contohnya yaitu dokumen write. Untuk kebutuhan testing saja, ini kita menggunakan dokumen write. Jadi dokumen write nanti dia tidak perlu mencari apa namanya elemen apa, tapi dia langsung ditulis di sini. Kayak gitu. Oke, misalkan kita ini ya dokumen write 5 tambah 6 berapa? 11 kayak gitu. Jadi dia bisa langsung menulis, tapi kita nggak kayak gitu. Di sini kita langsung dokumen titik write contoh write, kita simpan, lalu kita kembali ke browser lagi, kita refresh. Nah, ini jadi dia akan menulis dimanapun dari body harusnya ya. Kita cek. Oke, kita cek di sini di body, kita expand. Nah, dia tidak di dalam div lagi, tapi sudah di dalam body ini yang paling bawah. Contoh write kayak gitu ya. Oke, ini untuk yang dokumen write atau write kayak gitu. Oke, setelah dokumen write, oke, kita baca dulu lah. Menggunakan dokumen write setelah dokumen HTML di load akan menghapus semua HTML yang ada. Oh gitu. Jadi kalau ketika sudah di load semuanya, baru kita panggil write, nanti semua yang ada di dalam body itu akan dihapus kayak gitu. Oh, misalkan nih kita kasih contoh ya, di sini kita kasih button ya, button write, kita on klik. Oke, di sini kita kasih write gini ya. Di output JS kita kasih function write dokumen titik write write after. Oh, beda Pak, ini bebas ya, kalian bisa naruh kayak gini. Function write jangan dong, karena ini kan udah bawaan ya. Ini overwrite ini ya, overwrite. Kenapa? Karena function write itu udah ada di dalam dokumen gini. Overwrite ini ya. Oke, kita kembali ke browser lagi, kita refresh, kita klik write. Nah, jadi ketika sudah ke load baru kita klik, maka dia write itu semua yang ada di dalam body dihapus, bukan dihapus, di replace, sorry. Tuh nih. Nah, ini ya di dalam body. Jadi seperti itu. Jadi itu ya bedanya write saat pertama kali di load sama setelah semuanya di load, beda.
Oke, selanjutnya setelah write kita akan contoh yaitu alert. Kamu dapat menggunakan sebuah kotak peringatan untuk menampilkan data. Jadi alert itu yang biasa kita gunakan itu untuk ceng gitu loh, mengeluarkan pop up. Istilahnya itu pop up. Oke, kita coba ya. Oke, di output.js ini kita kasih alert saja. Oh, di sini bisa pakai window ya. Ada dua cara sih, kita bisa pakai alert gini, ciluk ba gitu. Oke, kita save, kita jalankan, kita refresh, ciluk ba. Nah, ini keluar. Ini perintah tulisannya, displaynya bisa yang kita ketik tadi. Oke, setelah alert baru dia tampil sesuatu di sini, gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan alert, atau bisa pakai window titik alert, karena alert itu di window. Jadi sebelum terbuat dokumen itu, maka dia menciptakan alert terlebih dahulu. Kita refresh lagi, tuh sama kan, celuk ba. Oh gitu, jadi write-nya sudah tercipta. Oke, kita coba hapus alertnya, kita refresh lagi, tuh beda ya. Kalau alert itu dia sebelum ada write, sebelum ada tombol write, tapi kalau window alert itu sudah terjadi HTML, sudah ada write, tapi semua JavaScript-nya belum, baru dia ketika oke, baru ini semuanya tampil. Oke, nah itu bedanya window alert sama alert. Kamu dapat skip window keyword kayak tadi ya, window ya. Di dalam JavaScript, objek window ini digunakan scope global dari objek. Ini berarti bahwa variabel, properti, dan method default itu menjadi miliknya sebuah objek. Kayak gitu. Ini berarti kita menspesifikasikan bahwa window itu opsional. Boleh pakai window, boleh enggak. Tapi kita tahu tadi ketika pakai window dan tidak pakai window ada bedanya. Oke, alert ya. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan console log. Setelah di dokumen, terus di body, di write, terus ada alert, sekarang kita menggunakan console log. Dari kata-katanya aja console gitu. Jadi di browser nggak ada. Untuk kebutuhan debugging atau dicoba ya, kamu bisa memanggil console log di browser untuk menampilkan data. Kamu akan belajar lebih tentang debugging di chapter selanjutnya. Kenapa? Karena console log itu tidak akan kita buka browser lagi ya, tidak akan tampil di sini. Lalu di mana? Ya, di console. Oke, di sini kita coba ya, console log. Tada, kita save, kita refresh. Ada ciluk ba di sini, tapi nggak ada tada gitu kan. Tada berarti di mana? Oke, kita klik kanan, kita inspect elemen. Di sini juga nggak ada tada kan? Tada di mana? Tada di sini ada konsol ini. Kita klik konsol. Nah, tada itu ada di sini. Ini keperluan untuk debugging. Jadi biar datanya tidak merusak halaman, maka data tadi dimasukkan ke dalam konsol. Konsol. Oke, untuk step pertama kayaknya konsol ini sudah ya. Oke, selanjutnya JavaScript print. JavaScript tidak memiliki objek print atau metode print. Kamu tidak bisa mengakses device keluaran dari JavaScript. Maksudnya kita nggak bisa mengakses printer gitu ya. Salah satu pengecualian yang dapat kamu pakai adalah window print. Metode dia di dalam browser ini untuk mencetak halaman yang ada di situ, tapi nanti untuk ngeprintnya itu tetap mengakses dari bawaan browser itu sendiri. Oke, ini window titik print. Oke, jadi ini dulu ada kasus banyak anak yang ternyata untuk membuat tombol print atau perintah ngeprint atau cetak itu simple banget kayak gini. Button kita print atau cetak. Nah, di sini kita tinggal on klik cetak misalnya kayak gini. Oke, di output.js kita bisa buat function cetak
Nah, di sini kita tinggal window titik print. Jadi, oke ya. Oke, di sini kita refresh Cilukba. Nah, print ini dia akan mencetak semua halaman yang ada di sekitar. Coba ya. Klik print, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dia sudah muncul. Jadi yang di halaman ini apa? Lalu dia akan kayak gini. Bisa disimpan ke PDF atau bisa diatur printernya. Karena ini komputer ini sedang tidak dicolokin USB komputer atau tidak connect dengan printer manapun, maka dia tidak ada pilihan printernya. Oke, kita cancel. Oke, seenggaknya di sini kita sudah tahu caranya untuk ngeprint. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab statement. Apa sih statement itu? Nah, contohnya ini let x, y, z. X sama dengan 5, ini y sama dengan 6, z sama dengan x plus y. Jadi statement itu kayak gini. Pertama, ini ada dua jenis ya. Kita nyebutnya, pertama ini namanya deklarasi atau declaration, mendeclare atau membuat variabel dulu. Yaitu dia membuat variabel dengan nama x, y, dan z. Yups, z. Oke, yang pertama ini disebut dengan inisialisasi atau initialization atau menginisialisasi atau apa ya? Intinya mengasih nilai lah. X dikasih nilai 5, Y dikasih nilai 6. Nah, Z daripada mengasih nilai lagi, maka dia akan melakukan mengambil nilai dari nilai sebelumnya, dari variabel sebelumnya, X adalah 5, Y sama dengan 6, X tambah Y sama dengan 11, jadi Z itu adalah 11. Oke, jadi di sini kita akan belajar. Oke, kita tutup dulu aja ini ya. Yang ini kita tutup dulu. Kita bikin file baru namanya statement.html. Lalu kita di sini kita tanda seru tab, kasih judul statement. Di sini jangan lupa kita taruh script src statement.js. Oke, di sini kita juga bikin file baru namanya statement.js. Oke, di sini kita langsung saja ya. Contoh tadi, let x, y, z. Ini namanya apa? Deklarasi. Lalu kita akan melakukan inisialisasi. X sama dengan 5. Aslinya kita nggak perlu pakai titik koma sih. Y sama dengan 6, Z sama dengan X plus 5. Oke, di situ kita akan menampilkan dokumen write X. Kita save, kita ke statement, kita klik kanan, open in other browser, Google Chrome. Nah, tampilnya 5 ya. Kenapa? Karena kita menampilkan X. Kalau ini kita rubah jadi Y, save. Kalau kita rubah jadi Z, maka ini X tambah Y ya. Save. Maka keluarnya adalah 11, karena 5 tambah 6 adalah 11. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan di sini X adalah berapa, Y berapa, terus Z berapa, kayak gitu gimana caranya? Nah, kayak gini harusnya kalian bisa sih. Di sini misalkan kita mau ngetik kayak gini, X sama dengan, nah kita kan bisa pagar X kayak gini, terus Y sama dengan pagar Y, terus Z sama dengan pagar Z. Nah, kayak gini. Coba kita refresh ya. Refresh X, Y, Z 11. Lalu karena kita menggunakan write tadi di sini. Oke, write-nya kita mark dulu, kontrol garis miring otomatis ke write. Nah, di sini kita akan merubah nih, ada X, Y, Z tadi kan. Dokumen titik get element by ID. Pertama X,
titik inner HTML sama dengan X. X nya kecil. Nah, berarti kita save ya. Maka X sama dengan berapa? Berubah nih. Kok 5? Oh, karena dia div-nya itu sebelahan. X sama dengan 5. Oke, jadi di ini kita jangan pakai div ya. Kita bisa pakai gini aja. Label. Nggak tahu sih, label kita refresh. X5 Y berapa. Oke, gini aja ya. Oke, berarti kita untuk ngopi ke bawah Alt Shift. Nggak bisa. Ctrl Shift D. Nggak bisa. Apa ya di sini? Alt Ctrl Shift Alt bawah. Oke, Ctrl Shift Alt arah bawah. Ini Ctrl D Y. Ctrl Shift Alt arah bawah. Ctrl D ganti Z. Kita save. Kita buka browser lagi, kita refresh. Yap, X5 Y6 Z11. Oke, dari sini kita udah tahu ya caranya menampilkan untuk inisialisasi atau apa ya, statement. Oke, JavaScript program. Sebuah program komputer adalah sebuah baris instruksi untuk dieksekusi oleh sebuah komputer. Dalam sebuah bahasa pemrograman, itu adalah instruksi pemrograman yang dipanggil dengan statement. Sebuah program JavaScript adalah sebuah baris program statement programming lah, intinya gitulah. Di dalam HTML JavaScript, program JavaScript dieksekusi oleh web browser. Jadi tanpa web browser JavaScript tidak bisa. Tapi sekarang udah ada Node ya, kita bisa menjalankan JavaScript di terminal menggunakan Node.js. Nah, itu mungkin di step selanjutnya. Oke, JavaScript statement itu terdiri dari values, operator, expression, keyword, dan comment. Di statement ini menjelaskan menjelaskan ke browser untuk menulis hello doll di dalam HTML elemen dengan ID demo. Ini udah tau lah tadi. Kebanyakan program JavaScript memiliki banyak statement JavaScript. Oke. Statement dieksekusi satu persatu di dalam urutan yang sama sesuai urutannya. Jadi urut ya, mana dulu yang diketik di atas, urutannya itu yang paling bawah, yang paling terakhir gitu. Semicolon atau koma itu memisahkan statement JavaScript. Menambahkan sebuah semicolon di terakhir setiap executable atau statement yang di terakhir ditulis. Tapi kita tadi tanpa titik koma bisa ya. Kenapa kok saya tidak memakai titik koma? Karena tidak wajib. Jadi ya gimana dong? Kalau dulu mungkin wajib ya, tapi sekarang enggak. Kita menggunakan enter. Tapi kalau kayak gini emang harus pakai titik koma kalau kayak gini. Kayaknya ketika memisahkan oleh titik koma, jadi titik koma itu bisa ditaruh di satu baris, intinya kayak gitu. Di dalam pada website kamu bisa melihat contoh tanpa titik koma. Statement terakhir statementnya menggunakan ini is not required, tidak terlalu diwajibkan, tapi sangat direkomendasikan. Ini dikatakannya sangat direkomendasikan, tapi ternyata saya tidak mengikutinya. Oke, ini kita contoh ya. Ada lagi nih JavaScript white space. JavaScript menghiraukan spasi. Kamu dapat menambahkan white space atau spasi ke dalam skripmu untuk lebih mudah dibaca. Contohnya kayak gini. Nah, di contoh ini kan kita ada spasinya ya. Tapi kalau nggak ada spasinya boleh nggak? Boleh. Tapi ini fungsinya spasi itu biar mudah dibaca, kayak gitu aja sih. A good practice. Contoh yang bagus untuk menaruh spasi adalah di antara operator, ada sama dengan, tambah, kurang, kali, garis miring. Nah, kayak gini. Oke,
JavaScript line length and line break. Untuk mudah dibaca, programmer sering menghiraukan panjang dari baris kode lebih dari 80 karakter. Jika sebuah JavaScript system tidak tidak cukup dalam satu baris, maka lebih baik ditaruh di bawahnya. Contohnya kayak gini. Ini contoh ya, tapi tetap bisa di enter selama dia ada sama dengannya kayak gini operatornya. Kata dia ada plus, ada kurang dan nyawanya. JavaScript kode block. JavaScript statement can be grouped together in code block inside curly brackets. Ini kayak tadi function ya, bisa ditaruh di dalam ini kurawal. The purpose of code block is to define statement to be executed together. Nah ini jadi bisa dieksekusi bersama-sama dalam sebuah function. One place you will find statement group together in blocks is in JavaScript function. Nah kita udah buat tadi, jadi beberapa itu bisa ditaruh di fungsi dan bisa dipanggil secara bersamaan. Oke, ini ada contoh nih. Var mendeklarasi sebuah variabel, let mendeklarasi sebuah blok variabel, const declare a block constant. Constant itu yang tidak bisa dirubah-rubah ya. Nah, maksudnya yang tetap dia nilainya. If membuat ini nanti switch for function ini nanti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sintaks. JavaScript syntax adalah beberapa set aturan atau bagaimana JavaScript atau program JavaScript itu dibangun. Oke, untuk membuat variabel kita bisa menggunakan var x atau let y. Ini udah kita tadi ini kita ada let, terus ini udah sama kok, udah kita udah ikutin ini. Jadi di syntax kayaknya kita yang ini skip dulu ya. JavaScript values. This JavaScript syntax define two type of values. Jadi JavaScript itu ada dua jenis value atau nilai. Yang pertama adalah fixed values. Maksudnya fixed itu kayak kita misalnya fix ya kayak gitu. Berarti itu udah tetap, tidak dirubah-rubah lagi. Lalu variable values itu yang bisa dirubah-rubah. Kayak ya pelin-pelan kayak gitu. Fixed values are called literals. Variable values are called variables. Oke, ini contoh nih JavaScript literal. Ada dua jenis. Literal ya. Yang umum mungkin ya. Ada dua yang sintak yang paling populer atau penting dalam aturan untuk menciptakan nilai fix. Yang pertama itu ada numbers. Numbers itu bisa ditulis dengan atau tanpa desimal ini 10,5. Sorry ya. Dalam bahasa pemrograman kita tidak menggunakan koma yang gini, tapi menggunakan titik. Ini maksudnya ada 10,5 dan ini 1001. Yang kedua adalah string are text written written within double or single quotes. Nah, jadi ada dua tipe. Yang pertama numbers, yang kedua string. Numbers dan string. Kalau number atau angka itu bisa pakai desimal atau tanpa desimal. Kalau string itu bisa pakai petik 1 ataupun petik 2. Oke, dalam sebuah bahasa pemrograman, variabel digunakan untuk menyimpan nilai data. JavaScript menggunakan var, let, dan const untuk mendeklarasi variabel. Unequal sign itu untuk equal ya. Equal itu sama dengan, digunakan untuk memberikan nilai ke variabel tadi, inisialisasi. Di contoh ini kita memberi membuat x sebagai variabel, lalu x diisi nilainya 6. Nah ini tadi yang kita udah praktekkan. Lalu ada JavaScript operator. Ini JavaScript menggunakan operator aritmatika atau matematika lah, kalkulator, untuk menghitung value kayak ini, 5 tambah 6 kali 10. Nah ini baru ini ada operator sih sendiri nanti. Ini baru pengenalan ya, nanti kita cobanya di sini. Lalu ada sama dengan, ini expression, mengkombinasikan 5 kali 10 itu pakai bintang ya.
Oke, ini juga ini komen untuk kontrol garis miring untuk memberikan komen. Komen itu berarti tidak akan diisi. X5 kalau dipanggil alert X keluarnya berapa? Bukan 6 tapi 5. Kenapa? Karena 6 ini di komen, jadi dia tidak berpengaruh seperti itu. Oke, ini JavaScript identifier. Oke ya, di sini ada letter A sampai Z besar semua atau A sampai Z yang kecil-kecil, atau dollar sign simbol dolar atau simbol underscore. JavaScript name. Oke, jadi bisa variabel itu bisa diawali dengan A, bisa diawali dengan dolar, bisa diawali dengan underscore, tapi tidak bisa selain ini. Misalkan angka, variabel titik, koma dan yang lainnya. Pokoknya harus diawali dengan ini, mengandung ini gitu ya. Ini angka tidak boleh digunakan untuk karakter pertama buat variabel. Nah, kayak gini contohnya, last name, first name, camel case. Camel case itu membuat variabel pakai huruf besar kecil. Ini secara sejarahnya ada dua jenis. Ini namanya hyphens. Oh gini, hyphens tidak diperbolehkan, jadi membuat variabel tapi di tengah-tengahnya ada ini simbol minus atau kurang. Nah, ini pakai underscore, first underscore name, last underscore name, kayak gitu ya. Ini boleh. Atau pakai camel case. Camel case itu tidak dipisahkan spasi ataupun, tapi perkatanya itu diganti huruf besar, first name, last name, Mastercard, Intercity, atau lower camel case, first name. Nah, kayak gini nih, yang depan kecil, yang selanjutnya besar, kayak gini. Oke, selanjutnya kita masuk ke komen. Tadi sudah. Di sini kita masuk ke variabel. Tadi kita juga sudah. Let, lalu cons. Kita sudah operator. Nah, kita masuk ke operator ya. Oke, kita masuk ke operator. Jadi kita akan membuat file baru di sini dengan nama operator.html tanda seru tab operator script src operator.js. Kita buat file baru lagi juga namanya operator.js. Oke, operator pertama adalah sama dengan berfungsi untuk ini, ada plus kali multiplying. Ada beberapa perbedaan operator jenis tipe, yaitu arithmetic operator untuk hitung-hitungan, assignment operator memberikan nilai, comparison itu membandingkan ya, logical itu logika, conditional operator sama type operator menentukan tipe. Oke, nah ini nih yang aku suka nih, yang saya suka, yang pertama itu adalah arithmetic operator. Contohnya kayak gini. Oke ya, misalkan di sini ini contoh, let a 3x. Let a itu nilainya 3. Lalu kita ini let x akan diisi 100 ditambah berapa nih, 300 dikali a dokumen write x. Oke ya, jadi di operator ini kita run open in other browser Google Chrome. 1200 ya. Kenapa kok 1200? Jadi 100 tambah 300 berapa? 400 kali 3 1200, atau 3 kali 300 itu berapa? 600. 3 kali 100 enggak gitu ya. Oh jadi ini yang di dalam kurung dihitung dulu, baru ketika sudah ketemu dikalikan, kayak gitu. Oke, sorry. Oke, ini yang untuk aritmatika ya.
Aritmatika itu bisa ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, eksponen, exponentation, division, modulus. Wow. Oke, kita coba di sini ya. Pertama itu kita penjumlahan dulu. Sorry. Oke, kita H5 penjumlahan. 1 tambah 1 sama dengan, sorry, kita pakai P gini aja ya. 1 tambah 1 sama dengan, tadi kita pakai apa sih, label ya, label ID add. Nah, kayak gini ya. Di sini berarti dokumen titik get element by ID add inner HTML 1 tambah 1, save nih, kita jalanin, refresh, penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, selanjutnya pengurangan perkalian. Oke ya. Oke, ini bisa kita copy, penjumlahan, pengurangan, 2 kurang 1, subs gitu ya. Di sini kita nah ini kita ganti subs 2 kurangi 1, kita jalanin 2, kok tambah sih, kurang dong, kurang, save. Di operator ini juga kita 2 kurangi 1, hasilnya harusnya 1. Nah, 2 kurangi 1, 1. Setelah pengurangan itu dia ada multiplication atau perkalian. Ini blok kita copy, kita ini perkalian 2 kali 2, ini aja deh, 2 kali 2 multiplication ya. Ini kita copy, Ctrl Shift Alt, multi tadi berapa, 2 kali 2, kita save, kembali lagi, kita refresh. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini exponentation. Oke, kita coba exponentation, kita copy. Ini kalau di play code kayaknya nggak nyampe deh. Eksponen, expo gini ya, expo. Ini tentu Alt, expo. Berapa tadi ini di operator 2 exponentation, 2 kali gini nih. Kita refresh, 4 atau 2 pangkat 2 gitu kayaknya. Kita coba, kita 3 ya, 3 pangkat 3 gitu ya kayaknya. 3 pangkat 3 kan 9, 3 kali 3 itu 9, 3 pangkat 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 gitu ya mungkin ya. Oke, coba kita ini ganti 3 ya, 3. Oke, kita refresh. Iya, oh jadi ini pangkat, ternyata eksponen itu pangkat ya. Wow, division itu pembagian gitu ya. Oke, untuk yang sisanya ini mungkin bisa kalian coba sendiri gitu ya. Operator. Oke, ini misalkan X 10, maka X plus sama dengan 10 itu 5, berarti 10 ditambah 5, 15. Oke, ini oke, mungkin untuk sekarang baru ini ya, kita baru sampai operator. Mungkin di next video selanjutnya nanti kita ke lanjutannya ini sampai aritmatik dan semuanya. Ternyata kita belum sampai looping atau percabangan karena waktunya udah jam 12 ini. Oke, sorry ya terlalu asik, kita skip dulu untuk selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti dan selamat coding. Good night guys.